Ini kaitannya nanti dengan sistem pendidikan. Saya akan buka materinya, buka screen-nya. Tolong Mas Adri nanti kalau ada teman-teman yang masuk, tolong diterima ya. Karena kalau sedang ngajar kadang-kadang tidak konsentrasi ke teman-teman yang akan masuk. Tahu-tahu di WA, Pak, saya susah masuknya katanya, yang belum diterima. Bagaimana mau bisa masuk ya? Ya, baik. Saya akan coba buka bahan kuliah ini, dan menurut saya bahan kuliah ini ada di bahan kuliah Anda semua juga sama, ya. Nah, ini teman-teman ya. Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kita akan masuk pada materi tentang komponen-komponen dalam praktek pendidikan. Ada komponen tujuan, kemudian ada komponen pendidik, kemudian anak didik, kemudian alat pendidikan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Jadi ini yang kadang-kadang disebut sebagai pendidikan sebagai suatu sistem. Subsistem pendidik, subsistem anak didik, subsistem alat pendidikan, dan yang terakhir adalah subsistem lingkungan. Oke, sekarang kita masuk kemana dulu? Ya, kita masuk kepada hal-hal yang ringan saja, yang lucu-lucu, yaitu yang pertama adalah di sini lanjutannya berkaitan dengan anak didik, ya, anak didik. Nah, ini saya perbesar, anak didik. Ya. Ada 6 paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma itu sudut pandang, cara pandang. Ya, ada 6 paradigma yang berkaitan dengan anak didik dalam praktek pendidikan. Ada 6 ya, tolong nanti diingat. Yang pertama, anak didik bukan miniatur orang dewasa. Jadi nggak benar kalau mengatakan bahwa misalnya kalau saya punya anak, orang mengatakan, oh ini Marja Junior katanya, sama dengan bapaknya. Ya mungkin ada yang sama, tapi tentunya ada perbedaannya. Ya. Atau siapa junior gitu ya. Kenapa? Karena dikatakan, oh ini orang tuanya dalam bentuk mini ketika masih muda. Kadang-kadang kita sering mendengar seperti itu. Kenapa? Karena ia punya dunia sendiri, sehingga metode mengajar tidak disamakan dengan orang dewasa. Apalagi zaman sekarang kan sudah beda dengan zaman dulu ketika saya masih kecil, sangat jauh berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, anak didik memiliki periode perkembangan tertentu. Mereka punya pola perkembangan, punya tempo dan irama perkembangan. Sehingga proses pendidikan disesuaikan dengan pola dan tempo serta irama perkembangan anak. Jadi berbeda-beda masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, anak didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhannya itu semaksimal mungkin. Kemarin dalam pertemuan kemarin kita bicara tentang teori kebutuhan manusia berdasarkan pendapat dari Abraham Maslow. Di antaranya ada kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, kemudian rasa harga diri, kemudian aktualisasi diri atau realisasi diri. Ya, ini pendapat dari Abraham Maslow. Kemudian yang keempat, anak didik memiliki perbedaan antar individu atau individual differences. Perbedaan itu disebabkan dari faktor yang dibawa sejak lahir atau fitrah, faktor hereditas, maupun faktor yang diperoleh dari lingkungannya atau eksternal, eksogen. Jadi mereka punya perbedaan masing-masing, individual differences. Kemudian yang kelima, anak didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia sesuai dengan hakikat manusia, yaitu monopluralis. Jadi mereka itu walaupun satu, tapi hakikatnya ada dua, ada fisik dan psikis, masing-masing punya kebutuhan, dan masing-masing juga itu tidak bisa dipisahkan. Itu yang dikatakan dengan individualis, individu maaf. Jadi tidak bisa dipecah, dipisah. Kemudian yang keenam terakhir, anak didik merupakan subjek ya dalam praktek pendidikan, bukan objek. Nah, mereka adalah subjek yang aktif, subjek yang kreatif,
kemudian produktif. Setiap anak memiliki aktivitas sendiri. Mereka punya aktivitas, beraktivitas, atau mereka punya daya, swadaya. Kemudian mereka juga kreatif, kreativitas sendiri atau swakarya. Kemudian tidak memandang mereka sebagai objek yang pasif, hanya menerima, ya. Baik. Jadi mereka itu hanya menerima dan mendengarkan saja. Jadi mereka tuh aktif, teman-teman. Jadi ini ada 6 paradigma yang berkaitan dengan anak didik. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman. Nah, sekarang untuk anak didik, beberapa pengertian, ada pengertian yang secara umum, yang luas, dan juga ada pengertian yang sempit. Kalau yang luas, yang umum dikatakan di sini, yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengaruh. Jadi, yang namanya anak didik atau peserta didik itu bisa sendiri, individual, private, atau sekelompok orang. Nah, misalnya kalau kelas Anda, kelas PGMI, kelas PAUD, kalau digabung ada berapa? Kalau masing-masing ada berapa? Jadi tetap saja teman-teman sebagai statusnya sebagai peserta didik atau mahasiswa dalam perguruan tinggi. Nah, kemudian itu menerima pengaruh dari seseorang, bisa seorang guru, seorang dosen, atau sekelompok orang, sekelompok guru, tim teacher, tim guru, tim pengajar, tim dosen yang menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, ini pengertian umum, teman-teman. Kemudian pengertian sempit, anak didik itu adalah anak yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawabnya itu kepada pendidik. Nah, ini kita ingat kembali ke belakang, ini yang dikatakan dengan pedagogis. Ya. Jadi proses pendidikan untuk mendewasakan anak yang belum dewasa atau mencapai kedewasaannya. Ini pengertian sempit adalah ini sangat pedagogis sekali, teman-teman, yaitu anak yang belum dewasa yang diserahkan tanggung jawabnya kepada pendidik. Kemudian yang berikutnya ada beberapa kondisi yang menentukan tanggung jawab pendidikan berkaitan dengan hubungan antara anak didik dan orang pendidiknya. Yang pertama adalah ini yang kuat sekali, teman-teman. Yang pertama itu adalah hubungan antara anak dengan orang tuanya. Anak dengan ayah, anak dengan ibu, atau dua-duanya, anak dengan ayah dan ibunya. Anak kandung menjadi tanggung jawab pendidikan dari ayah dan ibunya. Kemudian ada juga hubungan antara anak dengan pengganti orang tua. Nah, siapa pengganti orang tuanya? Bisa paman, bisa bibi, bisa kakek, bisa nenek. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara anak dan pendidik karena jabatan. Ini biasanya guru di sekolah. Nah, kalau kita lihat ketiga bentuk ini, teman-teman, mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat hubungannya? Pasti yang paling kuat adalah yang pertama, yang di atas ini. Ya, ini yang paling kuat. Ya. Kemudian dengan demikian maka anak didik itu harus dididik. Karena pada hakikatnya anak itu makhluk susila, artinya makhluk yang memang perlu diajarkan nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai norma, moral, ya kan, etika. Nah, tanpa pendidikan tidak akan mencapai tingkat kesusilaannya. Bagi seorang anak atau bagi seorang manusia, anak menurut sifat-sifatnya itu mereka itu dapat dididik dan mereka mempunyai bakat-bakat, memiliki potensi dan juga memiliki disposisi untuk dapat dididik, untuk atau harus dididik. Mereka punya disposisi, teman-teman. Jadi kalau orang tua punya anak, mau tidak mau orang tua itu harus mendidik anak-anaknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini selesai untuk slide pertama. Sampai di sini saya masih ingin melanjutkan tentang anak didik. Ya, anak didik. Kemudian kita lihat, teman-teman. Ya. Tadi ini sudah. Kita lihat yang ini. Kelihatan nggak nih, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita lihat peserta didik dari dimensi yang lain. Nah, di sini berkaitan dengan normal dan abnormal. Ya, normal dan abnormal terhadap peserta didik. Ini kaitan dengan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya. Nah, pertanyaannya, apa itu normal dan abnormal dalam praktek pendidikan?
kita lihat pengertian normal itu sendiri. Nah, kenapa di sini dikatakan sulit? Ya, dikatakan sulit, teman-teman. Ya, sulit. Kenapa? Yang pertama, menemukan model manusia yang ideal atau sempurna itu sulit. Kemudian dalam banyak kasus, tidak ada batas yang tegas antara perilaku normal dan perilaku abnormal. Jadi, cenderung memiliki patokan dan ukuran yang berbeda, parameter yang berbeda. Ya, yang pertama tadi katakan menemukan model manusia yang normal, yang sempurna, itu seperti apa, seperti siapa. Jadi kalau kami orang PLB, saya orang PLB, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, cenderung mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya semuanya adalah abnormal. Semuanya adalah cenderung tidak normal. Kalau pengertian normal itu adalah sebagai sosok manusia yang ideal atau sempurna. Saya tanya ke teman-teman, ada nggak di antara teman-teman yang sempurna, yang ideal? Ada nggak? Ada nggak yang merasa sempurna gitu atau ideal? Tidak ada, Pak. Ada nggak? Tidak ada. Di antara kita itu cenderung memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, betul, memiliki cenderung ketidaksempurnaan, ketidakmampuan yang berbeda antara kita dengan yang lain. Mungkin orang lain bisa, tapi bagi kita itu nggak bisa. Ada nggak yang begitu? Oh, ada. Jadi tidak ada ya manusia yang sempurna, manusia yang ideal. Jangan marah kalau dari PL kan manusia itu cenderung masing-masing. Ya. Kemudian dalam banyak kasus pun yang kedua dikatakan di sini tidak ada batas yang tegas antara perilaku normal dan abnormal. Betul nggak teman-teman? Misalnya, kalau ada laki-laki berambut panjang, perempuan berambut pendek, normal nggak? Tidak, Pak. Laki-laki rambutnya panjang, perempuan rambutnya pendek. Harusnya tidak ya. Akan, lu nggak normal, kamu nggak normal. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya kan? Mohon maaf yang berikutnya. Dalam kasus misalnya, laki-lakinya di rumah, mohon maaf, Tidak banget, Pak. tidak ada. Sekarang ada kan yang begitu? Langgeng, ya kan? Laki-laki pekerjaannya terbatas, dibatasi, PHK. Kenapa? Karena perempuan itu nurut, mauan. Ya kan, laki-laki banyak protesnya misalnya. Sehingga laki-laki banyak yang dirumahkan misalnya. Dan sekarang normal enggak? Ya kan? Dalam banyak kasus juga sama, teman-teman. Ya. Nah, misalnya kita lihat yang berikutnya ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, didiknya secara positif, kemudian realistik terhadap kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kan cenderung katakan salah satu syarat bisa dikatakan sehat normal. Kemudian persepsi dan realistik terhadap dirinya sendiri dan dunianya atau orang benda di sekelilingnya. Persepsi terhadap realitas yang disabilitas, yang disabilitas, different-able, ya, disabilitas berarti tidak mampu. Kalau different-able berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Ya. Itu mereka harus real terhadap dirinya. Kenapa dia lahir dengan kondisi tidak melihat, tidak mampu berbicara, integritas pribadi yang utuh, tidak pecah. Ya, kalau ada dalam psikologi abnormal itu ada kepribadian yang pecah, skizofrenia, pecah gitu. Ya, tidak utuh, pecah.
Ya, dalam kasus kadang-kadang dia bisa tertawa, bisa nangis dalam waktu yang berdekatan. Ya, dalam bahasa lain mungkin dikatakan gila. Kemudian bebas konflik batin yang melumpuhkan toleransi terhadap stres yang baik, yang dikatakan dengan yang sehat, yang normal. Kemudian juga memiliki kompetensi fisik, intelektual, emosional, sosial yang memadai untuk mengatasi berbagai problem hidup. Nah, yang kompetensi ini kadang-kadang ada juga teman-teman yang secara fisik dia terbatas, dia terhambat, ya kan, dia tidak mampu cenderungnya. Itu apa dikatakan normal atau sehat? Ya secara sederhana dia sehat, dia normal, nggak ada masalah, ya kan. Walaupun ada keterbatasan kemampuan lihat, kemampuan dengar, tapi prinsipnya dia itu sehat dan normal. Kemudian otonomi, mandiri, tanggung jawab, penentuan diri atau self determination, self direction, mampu mengarahkan diri, mampu membebaskan diri dari aneka pengaruh sosial. Jadi bisa mandiri, bebas tanggung jawab. Ya, kemudian yang terakhir, pertumbuhan aktualisasi dirinya bagaimana? Cenderung ke arah yang semakin matang, semakin berkembang kemampuannya dan mencapai penuhan diri sebagai pribadi. Nah, ini teman-teman ya. Tadi saya bisa mata kuliah statistik juga, ya. Ini penyimpangan dari norma statistik. Ini adalah kurva normal. Ya, kurva normal. Penyimpangan berapa standar deviasi ya. Ini adalah yang normal itu yang rata-rata. Ya. Jadi ini juga kadang-kadang kalau saya katakan ke teman-teman di jurusan saya di UNJ, itu rentang IQ yang normal itu berapa? Berapa rentang IQ yang normal? Saya katakan kepada teman-teman. Berapa sih rentang IQ? Berapa angka normal itu? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu? 102. Banyak amat. Ada lebihnya. 90. 90-an per 100, Pak. Betul. 90 sampai 110. Jadi angka normal banget tuh 100. Nah, rentang IQ yang normal itu mundur 10, maju 10. Sehingga rentang IQ yang normal berapa? Ayo. Perhatiin nggak? 100, Pak. Rentang IQ normal berapa? 100. Tadi udah saya 90 sebutin. sampai 110. 90 sampai 110. 110. Karena angka normal banget itu 100. Rentangnya yang normal itu dari kurang 10 plus 10. Jadi 90 sampai 110. 10. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang di bawah normal, bahkan sampai tunagrahita, terbelakang mental. Di atasnya itu ada anak-anak dengan IQ di atas rata-rata, dan nanti di ujungnya sini ada anak yang bakat istimewa, cerdas istimewa, anak gifted dan talenta. Nah ini, nah sekarang berarti yang normal itu di antara IQ 90 sampai 110. Di luar itu abnormal, memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan taraf kecerdasannya. Jadi kalau IQ Anda 100 berarti pas-pasan. Kalau IQ Anda di bawah 100 tapi di atas 90, itu berarti masih dalam normal. IQ Anda 100 sampai 110, normal. Nah, IQ Anda di bawah 90 berarti di bawah normal. IQ Anda di atas 110 berarti di atas normal. Atau bahkan kalau IQ Anda di bawah 90 dan IQ Anda di atas 110 itu dikatakan abnormal atau tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena yang normalnya adalah 90 sampai 110. Nah, kadang-kadang kita sering mendengar yang dikatakan abnormal itu cenderung ke bawah, cenderung ke kiri, cenderung di bawah, di kiri, bukan di kanan atau ke atas. Padahal dua-duanya di luar dari keadaan yang normal. Paham ya? Susah, teman-teman. Ya. Kemudian, yang berikutnya, yang terakhir, penyimpangan dari norma sosial.
Abnormal diartikan dengan sebagai nonkonformitas. Tidak bisa kompromi, tidak bisa menyesuaikan. Yaitu sifat tidak patuh atau tidak sejalan dengan norma sosial. Dan juga kadang-kadang penyimpangan itu relativitas budaya. Kadang-kadang yang dikatakan normal itu adalah sesuatu yang umum atau lazim. Nah, betul kan? Misalnya kalau kita lihat jalan raya sepi. Jalan raya sepi. Apa kata kita? Tumben, kagak biasa-biasanya. Tumben nih. Biasanya apa? Normalnya rame, bahkan macet. Ini kok sepi amat. Nggak normal nih. Nah, kan gitu. Yang ini kadang-kadang relativitas budaya. Tergantung. Relatif. Ya misalnya di Bali, perempuan itu bekerja. Kadang-kadang dulu di Bali itu perempuan bekerja, laki-laki di rumah nyabung ayam. Itu dulu ya. Tapi sekarang saya nggak tahu. Nah itu normal tidak? Ya normal. Normal. Kenapa? Karena di sana yang lazimnya, yang umumnya seperti itu. Betul kan? Nah ini teman-teman, agak susah mengartikan normal. Kemudian juga normal itu kaitan dengan gejala salah suai atau maladjustment. Ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, atau melaksanakan tuntutan lingkungan fisik, sosial, maupun yang bersumber dari berbagai kebutuhannya sendiri. Dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar. Akhirnya dia menyendiri, menarik diri. Ya, punya perilaku-perilaku yang aneh. Ya kan kalau ketemu orang ngumpet, rumahnya pun selalu terkunci dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kadang-kadang juga penyimpangan itu berkaitan dengan tekanan batin yang berlebihan. Yang berlebihan. Dipandang berwujud perasaan cemas yang berlebihan. Kemudian depresi atau tekanan juga yang berlebihan. Atau sedih atau rasa bersalah yang mendalam. Nah, ini teman-teman yang tekanan batin. Ya. Ya, kemudian ketidakmatangan. Bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usia, tidak selaras dengan situasinya. Ini juga tidak normal. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Ada pertanyaan? Itu berkaitan dengan peserta didik. Ya, di dalamnya juga termasuk saya ungkapkan tentang normal dan abnormal. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ayo nanya, silakan. Ya Pak, Sri Ini enaknya. Ya, silakan. Yang Sri. tidak matangan itu bisa diterapi nggak Pak? Misalnya kan anak usia 14 tahun gitu ya, dia itu masih kekanak-kanakan gitu. Kalau nggak diarahkan, tidak dipancing gitu, dia nggak ada inisiatif seperti itu. Itu kira-kira ada terapinya nggak Pak? Apa harus bagaimana gitu untuk untuk menangani anak seperti itu? Terima kasih. Baik. Ini sudah langsung ke kasus anak-anak yang khusus, Bu ya. Maksud saya tidak ingin menjelaskan ke arah sana banget. Saya ke dimensi peserta didik secara umum plus tadi kaitan dengan normal dan abnormal. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan anak didik, ya kita melihat bahwa mereka itu peserta didik yang normal atau yang abnormal. Susah juga. Saya punya murid yang tunanetra, ya kan? Saya punya murid yang tunanetra, kemudian saya kalau di UNJ itu dosen tunanetra. Saya ngajar mahasiswa saya normal, saya ajarkan untuk mengajar tunanetra menggunakan tongkat. Ini tongkat tunanetra, Bu. Saya punya 2 tongkat, karena saya dosennya. Atau saya ngajarkan braille untuk mahasiswa saya. Nah,
Apakah anak tunanetra itu normal atau abnormal? Jawabannya apa? Normal. Normal. Normal kan? Normal. Ya, normal. Adapun ketidaknormalannya berkaitan dengan kemampuan fisik, yaitu kemampuan melihat saja. Kemampuan melihat saja terbatas, terhambat. Kemudian anak tunagrahita terbelakang mental. Normal nggak dia? Normal. Normal apanya? Secara fisik, jasmani, normal, teman-teman. Ya kan? Kalau usianya sudah matang, laki-laki, perempuan head menstruasi. Laki-laki mimpi seperti kita. Ya kan? Normal nggak tuh? Normal. Dan mohon maaf kalau dia nikah, ya punya anak. Normal nggak? Normal. Ya kan, mohon maaf kadang-kadang yang tanda petik sempurna pun kadang-kadang masalah nikah punya anak itu relatif ya. Tapi tunagrahita secara perkembangan jasmani normal. Ketidaknormal itu IQ-nya yang di bawah 90. Mentalnya terbelakang. Ya, itu. Nah, tadi Umi Sri mengatakan bagaimana anak-anak yang tidak mampu menyesuaikan diri, bagaimana cara mendidiknya? Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi masing-masing, perbedaan individu, Bu. Umi Sri. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak bisa dipaksakan dalam mendidik anak itu. Ya kan? Mereka punya irama, punya tempo, bahkan punya style of learning yang masing-masing berbeda, gaya belajar berbeda. Betul kan? Iya. Nah, saya tidak mau menjawab lebih banyak ya, karena nanti waktunya kita habis ke arah sana. Karena banyak. Ya, sudah ada. Karena banyak tuh. Kalau dalam PLB satu kasus itu harus di assessment, identifikasi, kemudian tahu kelebihan, kekurangan, buat program kepada mereka, kemudian menjalankan program, dievaluasi. Itu butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, dan butuh program pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka dikatakan anak berkebutuhan khusus ABK. Padahal kita pun punya kebutuhan khusus. Betul ya, Mas Andri? Punya kebutuhan khusus. Butuh apa Mas Andri saat ini? Butuh perhatian. Butuh apa lagi? Butuh kasih sayang. Andri butuh pasangan. Butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh teman hidup, dan maaf, butuh uang saya, Pak. Itu paling penting, Pak, uang. Ya kan? Berkebutuhan. Kita masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itu yang dikatakan tidak ada manusia yang sempurna, teman-teman. Mohon maaf ya, aduh, orang itu cantik, tinggi, orang itu ganteng, tinggi, kayaknya bagus banget. Apa dia merasa sempurna? Belum tentu. Belum tentu kan? Belum tentu. Dia merasa, aduh ya Allah, kenapa saya tidak mampu begini? Yang lain kok mampu. Nah, itu ya. Umi Sri begitu ya. Dan Ya, teman-teman yang lain. Baik, kita lanjutkan. Wah, udah mau habis nih. Menarik nih, satu bahasanya menarik. Ya. Kemudian yang terakhir lah. Yang terakhir tentang pendidik. Mana pendidiknya? Tadi sudah saya buka. Pendidik. Nah, ini pendidik. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Pendidik. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang sudah mengajar? Ada nggak? Banyak nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Alhamdulillah hampir semua. Hampir semua ngajar. Berarti saat ini teman-teman sebagai pendidik. Statusnya sebagai pendidik. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu pendidik? Ya, kita lihat di sini. Pendidik adalah orang dewasa. Syaratnya orang dewasa. Ya. Mendidik itu syaratnya orang dewasa. Kalau mengajar, bisa saja teman ngajari temennya. Tapi kalau mendidik, yang ngajarin harus orang dewasa. Oke ya. Kemudian, ini ada yang masuk di situ. Kemudian orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan. Nah, berarti ini ada kata tanggung jawab. Siapa yang ngasih tanggung jawab?
lembaga, yayasan, pemerintah, ya kan? Atau bahkan keluarga, ya. Memberikan bimbingan kepada peserta didiknya berkaitan dengan perkembangan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani anak didik kita. Agar mereka mencapai kedewasaan, mampu mandiri, berdiri sendiri, dan juga pada akhirnya mereka mampu memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan. Makhluk individu yang mandiri dan juga makhluk sosial. Nah, teman-teman, sampai di sini kita melihat pendidik di sini berkaitan dengan pendidik dalam setting pedagogis. Masih ingat pedagogis? Halo? Masih ingat pedagogik? Atau belum pernah saya sampaikan? Ada Sudah. pedagogik, ada andragogik, ada ortopedagogik. Kalau pedagogik itu pendidikan yang berkisar pada anak yang belum dewasa sampai mencapai kedewasaannya. Itu pedagogis. Paido dan gogos. Kalau andragogik itu andra dan gogia atau gogos. Berarti pendidikan di sekitar orang yang sudah dewasa. Nah, seperti kuliah kita ini andragogik, teman-teman. Betul nggak? Betul, Pak. Atau Anda masih merasa sebagai pedagogik, masih belum dewasa? Sudah, Pak. Hah? Ada yang masih Sudah. merasa belum dewasa? Dalam hal apa? Pertanyaan belum dewasa. Karena kajian dewasa pun ini sangat luas, teman-teman. Mohon maaf. Ya kan? Dewasa itu mandiri. Kemudian Anda mengatakan, Pak, mohon maaf saya belum mandiri. Kenapa? Karena kuliah pun saya dibiayai oleh orang tua. Benar nggak begitu? Ya mungkin benar. Tapi setidak-tidaknya teman-teman sudah dewasa. Kenapa? Karena usianya sudah lebih dari 17 tahun. Ya kan? Ya, baik. Kemudian ini ada beberapa macam pendidik. Ada pendidik secara kodrati, dan ada pendidik karena jabatan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dikatakan pendidikan secara kodrati? Yaitu orang tua. Orang tua menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anaknya. Nah, ini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya mau tidak mau, ya bahwa orang tua itu menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anaknya. Saya punya anak 3, ya berarti mereka pertama kali itu dididik oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh ibu dan bapaknya, oleh abi dan uminya, kan gitu ya. Dan itu karena kodrat, ya kan? Ya nanti sama-sama dimintai pertanggungjawaban juga kan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan jabatan. Siapa? Yaitu mereka-mereka yang memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan pada sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan karena jabatan ini, dikasih jabatan. Nah, ini teman-teman yang misalnya Anda sebagai guru, saya sebagai dosen, saya sebagai guru, ya kan? Pemerintah, swasta, yayasan, ya, lembaga, ya kan? Itu yang memberikan mandat kepada kita semua. Nah, sekarang hakikat pendidik. Nah, apa itu pendidik? Nah, ini kan kalau hakikat itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Paradigma atau sudut pandang atau kacamata cara pandang yang berbeda-beda. Yang dikatakan pertama adalah pendidik itu sebagai agen pembaharuan, agen perubahan. Jadi kalau Anda sebagai guru, selain sebagai guru itu berarti saya akan mengubah. Saya akan mengubah teman-temannya. Anda akan mengubah. Bukan merubah ya. Kalau merubah itu berarti menjadikan binatang. Kenapa? Karena rubah itu binatang. Jadi ini saya ingin mengubah agar teman-teman yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu. Ya kan? Yang tadinya belum terampil, belum mampu menjadi terampil dan mampu, dan seterusnya. Itu agen pembaharuan. Kemudian yang berikutnya, pendidik itu sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Ya, makanya dikatakan guru, pendidik di masyarakat itu mempunyai tempat kedudukan yang penting, yang tinggi. Ya kan? Semuanya tanya ke guru. Betul ya?
tanya Pak Guru, tanya Bu Guru, tanya Kang Guru, ya Kang Guru, ya tanya Pak Guru. Ya ini seorang pendidik, seorang guru. Semuanya perilaku guru itu dilihat. Nah, makanya guru sebagai sosok yang ideal, ya kan? Ini berat teman-teman, berat. Dulu semuanya tanya ke guru. Nah, sekarang kadang-kadang guru malah bermasalah. Guru kadang-kadang cenderung bermasalah sekarang. Kenapa? Ya, itu mungkin. Ya. Kemudian pendidik sebagai fasilitator, memberikan fasilitas, memberikan pelayanan, memberikan kemudahan. Saya sampaikan kepada teman-teman, bahan kuliah saya share di awal. Tolong pelajari. Ya, mau nggak Anda belajar? Mau nggak Anda ini? Ya silakan, ya kan? Kemudian seorang pendidik itu adalah seorang bertanggung jawab terhadap prestasi anak. Betul. Saya kalau punya 2 murid, dua-duanya saya harus tanggung jawab. Kenapa dia bisa? Kenapa dia tidak bisa? Padahal kecerdasannya itu memadai. Kecerdasannya bagus, normal, bahkan di atas normal. Kenapa dia nggak bisa? Ada apa ini? Di mana masalahnya? Ya kan, seorang pendidik harus tanggung jawab. Kemudian pendidik sebagai suri tauladan, contoh yang baik, uswatun hasanah. Ya dikatakan kan guru digugu dan ditiru. Jadi guguan, apa gugu itu ya? Panutan lah, dan tiru berarti jadi contoh, ya contoh yang baik, ya. Kemudian seorang pendidik itu adalah pribadi yang selalu dan harus belajar, terus sekolah, terus kuliah, terus baca, ya terus sekolah, karena sekolah itu tidak harus identik dengan apa ya, dengan kuliah yang tinggi, banyak membaca buku, banyak menulis, banyak melakukan kajian, penelitian. Itu seorang guru seperti itu teman-teman, ya. Kemudian menjunjung kode etik profesional guru, ya kan. Dulu dikatakan kode etik profesi guru yang dikeluarkan oleh PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, sekarang peran pendidik di sini dikatakan ada beberapa peran. Yang pertama sebagai komunikator, mengkomunikasikan, menyampaikan ilmu, menyampaikan bahan ajar. Kemudian fasilitator, memberikan fasilitas, kemudahan, pelayanan. Kemudian sebagai motivator, motivasi. Kemudian sebagai administrator, administrasi. Dan yang terakhir sebagai konselor. Ya. Sekarang bagaimana profil kemampuan dasar seorang guru? Kepribadian, penguasaan bahan ajar, kemudian pengelolaan proses belajar mengajar atau PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar. Kalau sekarang dikatakan dengan proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran saja, ya. Dan juga pengelolaan kelas. Kemudian penggunaan media dan sumber belajar. Apalagi sekarang dengan belajar online. Jadi seorang guru, seorang pendidik ya harus melek informasi, teknologi informasi. Ya, mohon maaf kalau saya sekarang mau tidak mau harus punya ruang ngajar yang memadai. Jadi ya multimedia dalam saya ngajar. Saya gunakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam mengajar sehingga ya mohon maaf suara saya bisa terdengar, gambarnya dan seterusnya. Ya kan? Kemudian penguasaan landasan pendidikan. Nah, kemarin kuliah pendalaman kita tentang landasan-landasan pendidikan, landasan budaya, landasan sosial, landasan hukum yuridis, landasan perundangan, ya, kemudian landasan keilmuan dan landasan religi. Ya, kemarin kita sudah coba singgung. Kemudian juga mampu mengelola interaksi belajar mengajar, pembelajaran. Kemudian juga mampu dalam memberikan penilaian terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian juga pemahaman layanan konseling, bimbingan dan konseling, kemudian juga penyelenggaraan administrasi sekolah. Ya. Kemudian juga pemahaman prinsip dan penafsiran hasil belajar. Nah, kemudian juga seorang guru itu memiliki kemampuan dalam melakukan kontak interaksi dengan teman sejawat, teman seprofesi, dan juga masyarakat.
Ya. Baik, sebelum sampai ke Ki Hajar, ya yang terakhir, saya ingin katakan guru yang paling tugasnya maksimal, tugasnya berat itu guru apa? Guru di mana? Teman-teman. Guru di TK, Pak. TK. Ya, padahal TK itu masih informal. TK itu belum formal. TK itu harusnya belum menjadi kewajiban kan? Jadi yang formal itu dari SD, makanya dikatakan wajar pendidikan. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Nambah. Kok bisa 12 tahun? Kok bisa 9 tahun? Ya, kita hitung. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dijumlahkan semuanya jadi 12. Makanya sekarang nggak ada kelas 1 SMP, kelas 1 SMA. Yang ada sekarang kelas 7, kelas 9. Iya kan? Kenapa? Karena wajib belajar. Wajib belajar. Nah, pertanyaannya, masalahnya adalah sekarang yang namanya wajib tapi bayar. Ya kan? Ya wajib tapi bayar. Harusnya kan namanya wajib gratis kan, teman-teman? Iya. Iya kan? Wajib belajar tapi bayar, berarti bukan wajib belajar itu. Ya kan? Harusnya kalau wajib belajar ya bayar. Sekarang sekolah bayar nggak, teman-teman? Ada, kalau di negeri nggak bayar, Pak. Nah, negeri tidak bayar. Berarti sudah masuk pada setting wajib belajar. Ya kan? Negeri gratis, cuma ada sumbangan pendidikan di awal masuk. Kan gitu. Kenapa? Karena gratis. Seragam. Buat seragam, buat fasilitas guru, guru honorer, buat nambahin pemasangan sarana prasarana, buat internet, buat petugas-petugas yang lain. Kenapa? Karena bantuan dari dinas, bantuan dari provinsi itu berkurang. Nah, ini kan teman-teman ya. Baik. Nah, saya katakan guru yang paling lengkap tugas itu adalah guru SD. Saya kembali lagi. Guru SD. Dia ngajar, kewajiban atau tugas sebagai akademik, kurikuler, pembelajaran, pengajaran, guru SD ngajar. Kemudian guru SD pun melayani, menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan guru SD pun memberikan layanan konseling BK. Kenapa? Karena SD itu tidak ada petugas tata usaha yang diangkat resmi oleh pemerintah. Yang PNS. Nggak ada, teman-teman, di SD itu. Bahkan di SD tidak ada guru BK yang diangkat pemerintah resmi. Nah, pemerintah baru ngangkat sebatas tingkat apa? SMP. SMP. Pemerintah itu baru ngangkat tenaga administrasi TU di SMP. SMP banyak TU-nya. Di SD ada nggak? SD negeri TU-nya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau ada juga itu honorer. Yang diangkat oleh sekolah kan? Bukan gajinya PNS. Ya kan? Ada nggak guru BK di SD? Nggak ada. Siapa yang memegang semua administrasi dan BK di SD itu? Ya guru kelas. Makanya teman-teman yang, mohon maaf, yang PGMI, PGSD, itu punya 3 peran itu yang harus dikuasai. Mengajar, ya kan? Kemudian layanan administrasi dan juga layanan konseling. Kita lanjutkan. Pendapat dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidik itu apa sih? Siapa sih? Yang pertama, ini filsafat yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, semboyan. Ya kan? Yang pertama ada Ingarso Sungtolodo. Yang kedua Ingmadio Mangunkarso. Dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Jelas ini? Siapa yang ngerti artinya ini? Siapa yang orang Jogja? Ingarso Sungtulodo. Apa tuh artinya? Ingmadio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Apa artinya? Apa ya? Sopo yang ngerti? Tadi kelas pagi ada yang bisa tuh. Jadi Ingarso Sungtulodo, seorang pendidik ketika berada di depan, maka dia
maka mereka itu senantiasa memberikan teladan, tulodo, ya kan? Di depan memberikan teladan, di tengah ing madyo mangun karso. Ketika berada di tengah, apa yang dia lakukan? Membangkitkan karso, membangkitkan apa? Semangat, ya kan? Di tengah dia memberikan semangat, ya kan? Dan yang terakhir, ketika berada di belakang, tutwuri handayani, dia memberikan apa? Dorongan, terus didorong, ya kan? Enak nih filsafatnya atau semboyannya dari Ki Hajar Dewantara. Asal jangan kalau seperti orang Betawi, orang Sunda, filsafatnya Ki Hajar Dewantara itu ada yang nggak enak, tidak mengenakan. Ngapain? Ketika apa? Ada yang tahu ceritanya? Ini ceritanya orang yang sedang nuntun kerbau, nuntun munding kalau kata orang Sunda. Kenapa tuh, teman-teman? Di depan gimana resikonya? Diseruduk, ya kan? Di tengah diinjak, di belakang ditendang, ya kan? Nah ini filsafat atau semboyan yang memang keliru terhadap hal itu. Nah ini kenapa terjadi ya kekeliruan ya? Mungkin ada masalah. Tapi Ki Hajar Dewantara mengatakan ingarso suntulodo, seorang pendidik itu ketika di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, kemudian di belakang memberikan dorongan. Ya wes, kita lanjutkan. Kemudian menurut Ki Hajar juga seorang pendidik itu harus menguasai bahan ajar. Makanya sekarang Anda diberikan mata kuliah berkaitan dengan nanti bekal ngajar, terutama bidang-bidang studi yang ada di sekolah. Ya. Kemudian mampu mengajar. Menurut Ki Hajar juga seorang guru mampu mengajar, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan penilaian. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah menurut Ki Hajar seorang pendidik itu harus punya minat mengajar. Cita-cita menjadi seorang guru, senang sebagai seorang guru. Ya kan, makanya dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, Taman Siswa itu ada sistem among. Menjadi pamong. Kerjanya adalah mengemong. Ya kan? Nah, ini jadi punya kedekatan dalam mengajar. Nah, ini yang terakhir dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu ada yang dikenal dengan standar nasional pendidikan. Ini ada 4 standar, teman-teman. Standar kompetensi pendidik ada 4 standar. Ada kompetensi pedagogis. Ini tolong Anda ingat, Anda catat. Kompetensi pedagogis, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Pengertiannya bisa Anda baca. Pedagogis itu apa? Seorang guru, seorang pendidik itu mampu mengelola pembelajaran bagi peserta didiknya. Kemudian pemahaman peserta didik, kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga mampu melakukan evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ini dikatakan dengan kompetensi pedagogis. Seorang guru harus punya kompetensi itu. Kemudian kompetensi kepribadian. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Seorang guru itu memiliki kemampuan kepribadian yang mantap. Nah, mantap nggak kita? Mantap nggak saya, pribadi saya? Utuh tidak? Atau jangan-jangan pecah? Ya, split personality, pribadi yang pecah. Skizofrenia, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang nangis. Nah, itu orang gila kan gitu ya. Kemudian pribadi yang stabil, tidak labil. Ya kan, makanya guru nggak boleh marah-marah di sekolah. Kenapa? Karena gara-gara marah-marah di rumah. Marah-marahnya dibawa ke sekolah. Ini yang nggak boleh. Harus stabil. Permasalahan di rumah ya di rumah, gitu ya. Permasalahan di sekolah, di kampus ya di kampus, jangan dibawa ke rumah. Juga sama. Kemudian pribadi yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Kemudian juga pribadi yang arif dan berwibawa, punya wibawa, kewibawaan, ya kan? Termasuk kedewasaan, ya. Kemudian memiliki pribadi yang bisa dijadikan teladan, suri tauladan, contoh, dan juga pribadi yang
tercerminkan dari akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulianya. Kemudian profesional, mampu menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kalau dalam pembelajaran kelas, memenuhi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial, mampu sebagai pendidik, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bersosialisasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik di masyarakat sekolah, masyarakat kelas, kemudian sesama pendidik di sekolahnya, kemudian tenaga pendidikan yang lain yang menunjang proses pendidikan, kemudian dengan orang tua atau wali peserta didik, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Nah ini teman-teman. Oke, selesai. Ya. Luar biasa, kalau ngajar saya terasa haus, makanya kalau ngajar saya selalu bawa minum. Ya betul, apalagi online begini. Ya kan? Saya ngomong di depan komputer, depan robot ini. Pada kemana mukanya ditutupin semua, jangan-jangan lagi pada tidur ini. Ada Pak, ada. Ambil makan. Ya, Enggak kan? Pak, Nggak dengerin apa-apa. Pak. Alhamdulillah. Serius Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya pun kalau ngajar serius, insya Allah. Ya, saya kalau ngajar enak, tapi yang paling susah bagi saya kalau sudah ngasih nilai. Susah tuh. Saya harus punya data yang lengkap tentang Anda gitu ya. Dan saya berharap nilai saya itu objektif, bukan subjektif. Jadi menilai siapa, bukan, menilai apanya itu objektif. Kalau menilai subjektif, menilai siapanya. Ya kan? Mas Andri nih sering bantu saya. Bagus nilainya. Kemudian si A kalau ngajar selalu senyum sama saya. Ya kan? Kemudian kelihatannya pun kayaknya menarik nih. Ya kan? Nilainya saya tambahin A. Ya, boleh nggak begitu? Ya jangan. Ya kan? Kecuali kalau memang seperti